Oke ya, kali ini akan saya berikan sedikit informasi mengenai slot ya, slot PCIe. Jadi sekedar informasi saja. Nanti pembahasan yang lebih dalam karena itu terkait dengan kartu grafis kita bahas pada sesi yang akan datang. Ini hanya untuk pendahuluan aja ya. Nah, begini, ini saya tunjukkan contoh dari slot PCIe ini ya, di sini. Yang kecil ini juga PCIe. Ini PCIe 1 kali ya, kalau yang ini 16 kali. Nah, ini pada versi motherboard lama. Kemudian ada lagi ini pada versi motherboard baru, di mana di sini hanya ada satu PCIe, yang lain nggak ada. Nah, sebenarnya slot PCIe ini menggantikan atau perkembangan dari slot PCI. Slot PCI itu yang mana? Saya tunjukkan aja ini lebih jelas ya. Nah, ini slot PCI. Jadi PCIe itu perkembangan dari PCI. Bedanya nanti secara teknologi. Ya, kalau PCI, jadi ini perbedaan yang paling pokok. Kalau perbedaan lainnya tuh banyak sekali. Yang paling pokok adalah slot PCI, jadi disebut slot PCI konvensional. Setelah timbul slot PCIe itu yang ini disebut PCI konvensional, begitu. Ini teknologi pengiriman datanya menggunakan teknologi paralel. Kalau PCIe dia sudah menggunakan serial. Ya, patut dicatat di sini. Apakah setelah PCI kemudian terus timbul slot PCIe? Enggak. Setelah PCI itu timbul slot baru lagi yaitu AGP ini. Ya, contohnya ini motherboard lama. AGP Accelerate Graphic Port ya. Jadi kalau ini khusus untuk kartu grafis, tidak bisa untuk yang lain. Kalau PCI ini bisa digunakan untuk yang lain selain kartu grafis. Seperti ya ini selain untuk kartu grafis juga bisa, sound card bisa, LAN bisa, semuanya ya. Ini kalau ini khusus, kalau AGP itu. Setelah AGP ini barulah muncul versi yang baru yaitu slot PCIe. Nah, saya tampilkan yang PCI tadi. Ini dia PCIe. Jadi slot PCIe ini menggantikan slot PCI dan AGP. Jadi dia lebih baru. Jadi urutannya PCI dulu, baru AGP, baru PCIe. Ya. Kalau sebelumnya yang awal-awal tuh ada ISA. Itu juga akan kita bahas belakangan itu, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang slot PCIe. Ingat ya, kita masih bicara slotnya, bukan kartu grafisnya, supaya nanti nggak salah tangkap. Nah, di sini PCIe itu singkatan dari PCI Express ya. Jadi lengkapnya PCIe itu adalah Peripheral Component Interconnect Express. Kalau PCI tidak ada expressnya, jadi Peripheral Component Interconnect gitu aja. Ya, kalau ada PCIe, E-nya itu adalah Express. Secara resmi penulisan PCIe itu kayak begini, yaitu PCIe atau PCI strip E. E-nya kecil gitu. Ya, namun sekarang ini banyak ditulis dengan beragam ya. Ya biarlah, asalkan yang penting kita itu tahu ya. Itu ditulis ke sana itu. Jadi ada PCIe resmi, PCI strip E itu resmi. Lah ada yang menuliskan PCIX. Ada juga PCIe, itu semuanya sama ya. Jangan sampai nanti kita salah ya. Jadi E-nya itu adalah Express. Nah, di sini slot PCIe, jadi PCIe gitu aja sebutannya biar enak ya. PCIe gitu. Kita bahasa Indonesiakan aja walaupun dia singkatan dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan PCI. Waduh, susah ya. Ini lidah Indonesia ya. PCIe gitu aja. Oke. PCIe ini ada berbagai versi. Ini saya tunjukkan, ada versi 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 60.
Untuk yang versi 70 itu direncanakan akan muncul tahun 2025. Informasinya begitu. Walaupun sekarang sudah beredar katanya ada, iya itu PCIe versi 7, tapi yang versi subversinya tuh 0,5, setengah gitu loh. Jadi nanti sempurnanya yang betul-betul 70 ini nanti akan keluar direncanakan tahun 2025. Walaupun kita sudah tahu berapa besarnya throughput-nya, tetap nggak saya tulis. Karena seringkali kalau masih rencana itu dituliskan segini kira-kira. Kenyataannya setelah terjadi nilainya beda daripada nanti salah ya. Iya, bener. Masih direncanakan, maka di sini saya kasih tanda tanya. Karena belum ada buktinya. Oke. Patut dicatat nanti versi ini versi yang garis besarnya sebenarnya kayak versi 1 itu. Ada loh versi 1A. Ada versi 1.1 itu ada. Walaupun dia kecepatannya sama ya nanti ya. Iya. Tapi nanti ada perbaikan-perbaikan di situ. Jadi yang versi 2 itu ada juga loh yang 2.1 itu ada. Ya. Jadi kayak begitu, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya gitu. Iya. Oke, kita ambil yang versi besarnya aja. Nah, untuk versi 10 itu diperkenalkan tahun 2003. Namun kenyataannya dia baru tersebar diketahui masyarakat itu banyak itu menyebar luas itu tahun 2004 begitu. Ya. Sedangkan yang versi 2 ini diperkenalkan tahun 2007, tapi 2007 itu juga sudah menyebar juga. Nah, ini adalah tahun-tahun diperkenalkannya. Sekarang, kalau kemarin kita kan bicara sampai versi 30 aja, itu untuk memudahkan aja gitu loh. Ya, sekarang kita tunjukkan semuanya kayak begini. Kemudian, berapakah kecepatan untuk masing-masing versi? Ya, itu untuk throughput-nya. Throughput itu begini ya. Banyaknya data yang nyampe gitu. Banyak data yang terkirim. Ya, yang di sana. Jadi, ya kayak bandwidth begitu. Ya, nah banyaknya data yang terkirim dalam satuan waktu tertentu. Dalam kaitan ini adalah per detik. Ya, nah untuk versi 1 ini pada yang kecepatan 1 kali itu hanya 0,250 gigabyte per sekon. Karena kalau kita bilang data berarti satuannya byte, ya per sekon. Nah untuk yang 16 kali 4.000. 4.000. Ya, jadi sebetulnya gini, nanti kan ada ini ya, saya tuliskan ya di sini ya. Nanti ada yang versi 1 itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 8 kali, dan ada yang 16 kali, gitu ya. Jadi kalau di sini 1 kalinya adalah 0,250, maka yang ini pasti 0,5, tinggal ngalikan gitu. Oh, Kalau ini dikalikan 4 ya. Jadi kalau ini dikalikan 4 1 ya. Ini kalikan 8 ya. Berarti kan 2 kan begitu. Oh ya? Iya, 4. Kalau 16 dikalikan lagi 4 begitu. Nah, di sini 4 satuannya gigabyte per sekon ya. Di sini saya tuliskan 1 kali dan 16 kali aja. Kalau untuk yang 2 kali ya sudah kalikan 2. Kalau 4 kali ya kalikan 4. Kalau 8 kali ya kalikan 8 kayak begitu aja. Oh, ya, semuanya ya. Kalau 16 kali ya kalikan 16. Oke. Ingat di sini yang saya bicarakan adalah banyaknya data. Data yang nyampe di sana, throughput-nya, data yang terkirim yang sampai di sana ya. Per detik itu satuannya gigabyte per sekon. Saya tidak bicara mengenai laju transfer per lane, per jalur ya. Tidak bicara itu saya. Kalau nanti kita bicara laju transfer ya. Jadi itu banyaknya transfer begitu per jalur. Satuannya giga transfer. Itu. Ini saya nggak bicara itu, jangan sampai nanti salah ya. Jadi nanti ada begini, gigabyte per sekon, ini menunjukkan data, ini bisa ditulis gini, GBps ya. Kemudian ada giga transfer per sekon, ini beda. Ya,
Jadi kalau ini adalah laju transfer per jalur. Kalau itu adalah banyaknya data yang GB itu. Iya. Ya, supaya nanti nggak salah tangkap. Iya. Apa perbedaannya? Itu nanti kita bahas belakangan. Iya. Ya, kita selesaikan dulu yang dasar-dasar ini dulu. Iya, iya. Tanpa ini nanti Anda nggak akan ngerti kesananya, oke? Untuk versi 2, itu diperkenalkan tahun 2007. Dia kecepatannya 2 kali lipat dari yang versi pertama. Jadi dia untuk 1 kalinya 500. Berarti 16 kalinya, ya udah kalikan 16 kan 8 dia. Dapat. Kalau yang PCIe versi 2, PCIe versi 2, yang 2 kali, ya sudah kalikan 2 ini. Oh. Kalau yang PCIe versi 2 yang 4 kali, ya kalikan 4 ini. Gitu aja ya. Iya, iya. Jadi ini kalinya ini kecepatannya ya. Kecepatannya. Untuk versi 3, nah ini ada yang mengatakan, oh ini kecepatannya 1000, di sananya 16. Gak tepat ya. Gak begitu. Ya. Ini saya tuliskan informasi yang lebih tepat. Jadi gak sampai 1. Mungkin 1 itu pembulatan aja kayak begitu. Ya. Jadi kalau ini memang tepat ya, kalau yang ini enggak. Ya. Nah, begitu juga untuk yang versi 4, 5 dan 6 sama aja, ya. Tinggal mengalihkan aja. Jadi silahkan dicari sendiri untuk yang 204, 2 kali, 4 kali, 8 kali silahkan diisi sendiri. Saya jelaskan yang versi 7 itu yang sebenarnya belum keluar ya. Iya. Itu soalnya saya nyari-nyari belum keluar, tapi saya nggak tahu kalau sekarang detik saya ngomongin sudah keluar, saya nggak tahu juga loh. Iya. Ya, tapi informasinya direncanakan tahun 2025. Nah, ini penjelasan mengenai versi dari slotnya, slot PCIe. Ya, ini ada pertanyaan di sini. Ya, yang itu yang 1 kali, 2 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali itu berarti yang kalau ditandai dengan panjangnya slotnya itu ya? Ya, tapi ada nanti akan begini ya. Memang sih kalau ini kan 1 kali itu kecil ya, 4 kali gini. Tapi 8 kali nanti hampir sama ya, sama kayak begini. Oh. Ya, kayak begitu ada. Ya, jadi nantilah saya nggak punya contoh-contohnya ya. Iya. Tinggal mungkin melihat tulisannya ya. Iya, ya gitu aja. Jangan berpedoman pada panjangnya, nanti kita bisa keliru nanti. Artinya kan beda-beda berarti ya? Ya. Ya. Terus jangan menyebut slot itu kayak begini ya. Ini panjangnya 16 kali. Ini panjangnya 8 kali. Itu bukan panjang ya. Itu ada yang nyebut kayak begitu ya. Itu kecepatan itu. Throughput. Ya. Oke ya, di sini ya. Ya, yang paham yang. Ya. Ada lagi? Sampun ya. Ya. Pertanyaan terakhir saya boleh manggil Eyang Sunan mawon. Iya. Nggak apa-apa, Eyang Sunan Blangkon ya. Tapi itu kan nggak pernah ada ya. Ya, kita lanjut pada sesi berikutnya. Yeah.